Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa. Saya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi perbankan syariah. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode dan strategi berpikir kreatif. Metode dan strategi berpikir kreatif itu yang pertama ada linear thinking. Berpikir linear adalah proses biner dengan hanya dua set jawaban, benar atau salah. Proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisir, sehingga menjadikan proses berpikir yang paling populer. Di linear thinking ini dibagi menjadi 3 grup, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang linear thinking yang grup A, yaitu berisi tentang false face, slice and dice, cherry split, think bubbles, dan scammer. Yang pertama ada false face, mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Contohnya, jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, coba buat lebih sederhana. Jadi itu kayak kebanyakan aplikasi bertambah fitur. Bagaimana jika fitur dikurangi untuk kesederhanaan? Mungkin sederhana bisa menarik konsumen lebih banyak. Terus toko fisik dianggap penting. Bagaimana jika hanya berbasis daring? Apakah akan lebih efisien atau tidak? Kursi biasanya memiliki 4 kaki, bagaimana jika hanya 3? Jadi false face itu kayak berbeda dari yang lain. Yang selanjutnya ada slice and dice. Teknik memecah masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya yaitu memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual. Memecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Menganalisis komponen pengalaman, pelanggan, dan dari masuk toko atau hingga membayar. Memisahkan elemen estetika, fungsional, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Linear thinking yang selanjutnya yaitu ada cherry split. Teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada think bubbles. Teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Setiap gelembung berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Jadi pikirannya tuh gak cuma di situ-situ aja, tapi bisa menyebar karena berbentuk bubbles gitu guys. Yang selanjutnya ada scamper. Metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir. Yang pertama yaitu substitute, yang kedua ada combine, yang ketiga ada adapt, yang keempat ada modif, yang kelima ada pro to another use, yang keenam ada eliminate, dan yang terakhir ada reverse. Tadi kan ada 7 ya guys. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada substitusi atau menggantikan. Apa yang bisa diganti dengan ide atau produk yang sudah ada. Yang kedua ada combine atau menggabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru atau lebih baik. Dan yang ketiga ada adapt atau menyesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat ada modif atau ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Yang kelima ada put to another use atau gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain.
Yang keenam ada eliminate atau hilangkan. Apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Dan yang ketujuh ada reverse atau balikan. Apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya. Ada contoh dari scamper yang substitut yaitu ada menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi kemasan. Lalu ada combine, menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi canggih. Contoh dari adapt yaitu mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Lalu contoh dari modify, mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis. Contoh dari put another use, menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman. Terus contoh dari eliminate ada menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Selanjutnya ada contoh dari reverse, mengembangkan konsep pembayaran terbalik atau bayar setelah pakai, bukan sebelum pakai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.